kami juga mendengarkan simpulan dari pihak termohon yaitu JPU ya. Nah, saya pertama-tama mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terutama Hakim Tunggal ya, yang selama 5 kali sidang ini sudah memimpin sidang dengan sangat baik. Sidang berlangsung dengan lancar, ya, tidak terjadi perdebatan, dan itu juga yang diminta oleh beliau dari sejak sidang pertama. Itu kami apresiasi, sehingga kami sebagai pemohon juga mendapatkan waktu yang cukup, ya, tidak pernah dipotong, sehingga kami bisa menyampaikan apa yang perlu kami sampaikan, keberatan-keberatan kami maupun pertimbangan-pertimbangan kami itu dengan sangat baik. Demikian juga dengan kami juga menyimak dari apa yang disampaikan oleh termohon. Nah, pada simpulan ini saya ingin menyoroti pertama itu dari apa yang disampaikan simpulan oleh termohon ya. Jadi termohon tampaknya memang kalau dalam bahasa Belandanya itu kopoh ya. Jadi kopoh itu keras kepala begitu ya. Dianggap mereka tidak ada. Amar putusan yang jelas-jelas menyatakan bahwa hakim itu sudah memerintahkan untuk mematuhi pasal 75 ayat 2 dan 3 dan pasal 206 seandainya mereka memang tidak sepakat atau tidak menerima. Itu betul-betul mereka belot gitu ya. Artinya mereka benar-benar tidak mengakui itu. Dan bahkan tadi kalau saya mendengar simpulan di termohon itu tetap mendasarkan kepada P21. Jadi mereka itu membawa kepada seakan-akan sidang itu tidak pernah terjadi gitu loh. Sidang yang terjadi di PN Jakarta Timur 4 kali sidang dengan beban biaya begitu besar dari negara itu dianggap oleh jaksa itu seakan-akan nggak ada. Bahkan amar putusan pun juga dianggap oleh mereka seakan-akan tidak ada. Mereka menyiratkan bahwa ini kembali lagi ke P21. Padahal ini kita sedang menghormati sebuah peristiwa, sebuah proses hukum, prosedur hukum yang betul-betul kita menghormati apa yang ada di KUHP, apa yang ada di KUHP. Ya, dan kami, saya terutama sebagai dalam hal ini mantan terdakwa dan mantan tersangka, bukankah seluruh masyarakat Indonesia, para media juga lihat ya, bahwa sejak awal 11 Mei 2025 dan seterusnya saya menjadi saksi, terlapor, tersangka, saya wajib lapor berkali-kali, berbulan-bulan, kemudian saya didudukkan dalam kursi terdakwa, saya selalu patuh. Tidak pernah saya mangkir dan sebagainya. Dan kemudian apa yang ditetapkan oleh hakim pada PN Jakarta Timur juga kami patuhi. Kami sudah bersiap-siap seandainya memang kejaksaan JPU dalam hal ini akan membawa perkara ini kepada pasal 206. Artinya membawa banding ke pengadilan, kami sudah siap. Tapi malah mereka sendiri yang mengingkari apa yang sudah mereka jalankan. Apa yang kita sama-sama jalankan itu mereka ingkari sendiri dan seakan-akan menafikan atau mengabaikan. Terjadi sekali lagi ignoratio legis ya, seakan-akan tidak ada sidang, seakan-akan tidak pernah ada sidang di PN Jaktim, dan mereka kembali kepada P21, mereka kembali menyebut-nyebut tentang tentang tersangka ya. Kemudian mereka kembali lagi menyebut tentang bahwa pelimpahan berkas P21 itu sah dan sebagainya. Mereka kembali menyebut kepada apa yang menjadi wilayah dari Polda Metro Jaya ya. Dan jadi artinya itu seakan-akan bahwa semua proses yang sudah terjadi selama berbulan-bulan ini dianggap tidak ada. Bahkan kalau memang mau dibawa ke situ ya kami sendiri sudah menyatakan bahwa itu sudah terjadi sehingga kami tidak perapitkan gitu. Jadi saya dan advokat kami itu bersepakat untuk tidak memperapitkan soal kami dinyatakan sebagai tersangka. Padahal itu sebenarnya cacatnya tuh banyak. Cacat prosedur maupun cacat berita acara tuh cacat hukum acara tuh banyak sekali gitu loh. Kalau mau remind ya, P21 terjadi ketika P19 itu terjadi pada pada 100 hari lebih. Itu sudah menggagalkan dari saya sendiri gitu loh. Tapi malah mereka mengutak-ngatik kembali ke soal itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.